Sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya menyapa kita semua, Shalom. Ya, walaupun tadi malam kita pulang sudah dini hari dan pagi hari ini harus beribadah lagi, tidak mengapa kita mengawali tahun yang baru ini tentunya dengan bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada kita dengan doa kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan bagi saya dan saudara untuk kita memahami resolusi apa yang kita harus kerjakan di tahun 2021 ini. Sama-sama kita membuka Alkitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya rindu kita semua akan merenungkan bagian ini, landasan pijakan kita di tahun yang baru ini, untuk kita ingat sepanjang tahun ini dan sampai kapan mengizinkan kita hidup di dunia yang fana ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Baik, yang dapat boleh bilang amin. Ya, saya baca, boleh disimak baik-baik. Ini agak panjang tapi saya mengambil ayat 10 sampai ayat 14 saja. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku membuang kamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ayat firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan kepada Yeremia untuk disampaikan kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan Babel pada waktu itu. Dan ketika Yeremia menuliskan hal ini, dia masih berada di Yerusalem dan dia akan dikirim kepada orang-orang Yehuda yang ada dibuangan di Babel, kurang lebih 1 atau 2 tahun ketika mereka dibuang. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Dengan kata lain bahwa 70 tahun kemudian mereka akan kembali ke Yerusalem. Nah, dari bagian firman Tuhan ini tentunya kita akan melihat bukan hanya dari skop Israel semata atau Yehuda, karena itu hanya lingkup kecil, tetapi ini akan meluas sampai kepada janji Tuhan, bukan hanya untuk Israel tapi juga untuk gereja Tuhan, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk kita punya satu pemahaman di dalam tahun 2021 yang akan kita lewati. Saya memberi judul perenungan kita, teguh di dalam pengharapan. Kalau boleh diulang sama-sama saya, teguh di dalam pengharapan. Ketika berbicara teguh dalam pengharapan, ada satu makna yang tersirat bahwa di dalam pengharapan itu kita harus teguh, sebab akan begitu banyak tantangan yang kita hadapi, akan begitu banyak problem persoalan yang kita hadapi yang tidak mudah. Bapak Ibu Saudara, saya membaca dari berita-berita online yang disampaikan oleh pemerintah bahwa tahun 2021 ini diprediksi ekonomi Indonesia akan meningkat 5% sampai 6%. Sebab ketika terpuruk masa pandemi dimulai dengan kuartal kedua, ketiga itu mulai bangkit sehingga dia minus 3,4 sekian pertumbuhan ekonomi kita. Dan diperkirakan bahwa nanti bulan Januari ini mulai sepanjang tahun 2021 akan meningkat 5%. Nah, tentu hal ini bagi saya saudara merupakan satu hal yang menggembirakan kita. Tetapi saya mau tekankan di sini bahwa ketika berbicara dari skop kekristenan yang lebih luas dan apa yang disampaikan oleh Alkitab, dunia ini tidak akan semakin baik. Ini bukan satu hal yang menakut-nakuti kita.
bahwa Alkitab bilang di dalam perjanjian baru dunia akan menuju kepada kehancuran. Tetapi dengar baik, Tuhan tidak pernah mengabaikan saya dan saudara. Sebab ketika dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam, itu ya dan amin. Amin. Nah, ini kita harus dengarkan baik-baik dan kita harus resapi ketika di ayat yang ke 11 tadi, itu Nabi Yeremia mengatakan di Yerusalem bahwa 70 tahun kemudian Israel akan dipulihkan. Artinya dari pembuangan Babel mereka akan kembali ke Yerusalem. Tetapi kalau kita melihat dengan seteliti mungkin bahwa ketika mereka kembali dijanjikan akan terjadi pemulihan, apakah mereka pulang ongkang-ongkang kaki langsung menikmati segala sesuatu yang serba nyaman? Tidak demikian. Bahkan mereka harus kembali ke Yerusalem, harus membangun kembali puing-puing atau reruntuhan itu kurang lebih 50 tahun, termasuk bait Allah di Yerusalem. Dan ketika mereka ada di situ, kemudian Israel memasuki zaman di mana Allah diam. Alkitab tidak berbicara sepanjang 400 tahun sampai nanti Tuhan berbicara kepada Zakaria atau Imam Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis, dan juga kepada Yesus dan Maria. 400 tahun. Dan selama 400 tahun itu Israel memasuki zaman di mana gejolak sangat luar biasa. Pengaruh Helenistik, itu pengaruh budaya Yunani, begitu kuat mempengaruhi orang-orang Israel. Bahkan terjadi peperangan di sana, gejolak politik. Ya, kalau kita membaca sejarah, di situ muncullah namanya dinasti Herodes. Kenapa? Itu mulai dari pengaruh dari Helenistik, dari zaman Yunani. Dan kalau kita melihat kembali bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan dan tentang pemulihan Israel itu belum terjadi, belum pulih. Bahkan sampai kedatangan Kristus yang pertama lahir di Betlehem secara manusia biasa, kemudian 30 tahun kemudian atau 33 tahun dia disalib bahkan naik ke surga, sampai hari itu Israel belum pulih. Bahkan tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Semua rata dengan tanah dan orang Israel berdiaspora tersebar ke seluruh dunia. Dan kemudian nanti tahun 1948 Israel berdiri. Tetapi ketika Israel berdiri, hanya ada 2 suku ditambah dengan suku Lewi, yaitu suku Yehuda dan Benyamin yang ada di Israel hari ini. 10 suku tidak tahu kemana, terserah ke seluruh dunia. Dengan kata lain bahwa Israel belum sepenuhnya mengalami pemulihan. Ada 10 suku yang lebih dulu ditawan di Assyria. Assyria ini di dekat dengan Babilonia, di Iran atau Irak pada zaman sekarang. Itu tahun 721 Masehi. Lebih dulu mereka dibuang. Dan ketika mereka dibuang ke sana 10 suku Israel ini, dan kemudian menyusul tahun 580 sekian orang Yehuda itu dibuang ke Babel. Itu mereka yang kembali tahun 510-an. Tetapi ada 10 suku itu belum kembali. 10 suku ini tersebar ke seluruh dunia. Saya membaca di Wikipedia, bisa juga dibaca nanti kalau pulang di rumah, di Google atau di internet. Itu kemana mereka? Ada yang mengatakan bahwa ketika mereka menyebar, mulai dari Iran, kemudian mereka masuk ke Afghanistan. Sebagian orang Afghanistan itu banyak orang Yahudi, termasuk di India juga. Ada yang sudah kembali, saya lihat 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, namanya suku Manasye. Dan sudah menyebar bahkan sampai ke Tiongkok, sampai ke Jepang malah. Bahkan dianggap bahwa orang-orang Jepang itu keturunan 10 suku yang terhilang. Banyak budaya mereka yang mirip dengan budaya orang-orang Israel, walaupun bahasanya sudah berbeda. Dan mulai dari Tiongkok itu menyebar mereka dari provinsi Yunan itu masuk ke Indonesia. Jadi Indonesia ini orang-orang dari Tiongkok sana, bahkan yang diperkirakan juga itu bagian oleh suku-suku yang hilang. Sehingga berbicara tentang suku Nias, Batak, kemudian juga Dayak, termasuk suku Sumba, NTT, termasuk di Maluku, bahkan juga di Papua, bahkan di Minahasa, bahkan di Toraja, dan kita hari ini diperkirakan 10 suku yang terhilang. Saya bersuka cita ketika saya tidak tahu suku apa itu orang ini. Karena orang Poso mungkin suku Aser atau apa ya, atau Naftali atau apa. Tetapi itu yang terhilang sampai hari ini. Tetapi dengar baik bahwa janji Tuhan itu luar biasa. Kalau kita lihat suku-suku yang saya katakan tadi itu memang apakah mungkin? Bagaimana cara melihat? Bahasa tidak sama. Tetapi dari beberapa unsur budaya yang dipraktekkan oleh suku-suku ini ada punya kemiripan. Nah, ini panjang kalau saya jelaskan.
Dan kalau lihat dari rencana penyelamatan Tuhan bahwa suku-suku ini kemudian oleh para misionaris Barat itu dengan Injil kebenaran Kristus. Sehingga kalau kita kembali kepada Alkitab bahwa orang yang kemudian juga akan terdahulu. Israel menolak Kristus Mesias. Nah, ini merupakan satu janji dari Tuhan yang saya percaya yang telah dikatakan rancangan damai sejahtera. Berbicara damai sejahtera itu dari bahasa Ibrani shalom, artinya keselamatan, artinya dipulihkan, dikembalikan kepada rancangan semula. Itu namanya shalom, selamat. Dan keselamatan atau shalom bagi Israel yang dijanjikan oleh Allah itu belum sepenuhnya tergenapi. Dan saya percaya bahwa penggenapan hal ini tidak berbicara hanya di dunia yang fana ini, sebab dunia ini akan hancurkan, tetapi itu akan sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kali yang akan memulihkan kerajaan Allah di dunia ini. Kemudian orang-orang percaya akan dipindahkan ke langit baru dan bumi baru yang fisik adanya, yang tidak akan pernah ada air mata, tangis, derita dan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Inilah yang saya katakan pengharapan kita yang harus kita teguh berpegang pada pengharapan ini. Bapak Ibu Saudara, jangan kita bosan atau menganggap ini hal ketika berbicara tentang pengharapan mesianik, tentang kehidupan yang kekal dalam Kristus, karena itu fisik adanya. Dan saya akan menyampaikan hal ini sesuai dengan teks yang kita baca tadi, bahwa berbicara rancangan damai sejahtera yang penuh harapan itu seperti bagaimana dan bagaimana koneksitas dengan firman Tuhan yang kita baca, karena itu konteksnya berbicara tentang Yehuda, berbicara tentang Israel. Mari kita akan melihat sama-sama Ibu Saudara, sehingga ada dua hal yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini berbicara tentang teguh dalam pengharapan. Yang pertama, di ayat yang ke-11 tadi, perhatikan, di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Perhatikan, kata sebab itu merupakan satu alasan dari hal-hal yang mendahului. Dan kita melihat bahwa sebab itu tentunya didahului di ayat yang ke-10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel baru aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya ke Yerusalem. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa ketika mereka kembali ke Yerusalem, apakah terjadi pemulihan, damai sejahtera itu, shalom itu? Belum. Itu berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan Kristus yang pertama. Tetapi ketika Kristus datang yang pertama, itu membawa tentang kabar baik, keselamatan, damai sejahtera. Damai sejahtera itu tentunya bukan di langit atau bukan di dunia yang fana ini dengan baik. Sebab kalau kita melihat bagaimana tentang sejarah Israel, itu Yerusalem tidak mengalami pemulihan. Saya boleh buktikan dan kita bisa lihat bahwa sejarah membuktikan bahwa Israel jatuh bangun. Bahkan sampai saat ini yang tadi saya katakan 10 suku itu belum kembali. Dan kalau kita melihat sampai Yohanes datang tidak akan tergenapi di dunia yang fana ini. Itu berbicara tentang segala sesuatu yang fana. Tetapi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu berbicara Yerusalem baru yang fisik, yang kekal, yang tidak akan ada air mata. Amin. Nah, sepanjang tahun 2021 yang akan kita lewati, apa yang harus kita lakukan? Berbicara tentang hari depan yang penuh harapan. Dengan baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat penggambaran Yehuda di pembuangan, nah kita mundur di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-7 supaya kita memahami konteks pada waktu itu dan bagaimana relevansinya pada hari ini. Ayat 4 sampai ayat yang ke-7 pasal 29 Yeremia tadi, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan pembuangan dari Yerusalem ke Babel, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yang pertama, kita harus bekerja, kita harus berusaha, tantangan tetap ada. Kemudian yang berikutnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan,
Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ini berbicara tentang regenerasi, beranak cucu. Kemudian yang berikutnya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraan sini shalom, itu berbicara tentang ibadah, itu berbicara tentang berdoa, itu berbicara tentang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa ketika berbicara hari depan yang penuh harapan, bahwa keadaan Israel dalam pembuangan itu penggambaran, itu merupakan figuratif dari keadaan kita hari ini yang ada di belantara kefanaan dunia ini, dalam pembuangan, dalam kemusafiran kita, untuk kita mempersiapkan kehidupan kita untuk masuk kepada Yerusalem baru di surga yang kekal. Amin. Nah, ketika kita berada di dalam dunia yang fana ini, seperti figuratif orang Israel yang ada di pembuangan tadi, maka di dalam hari-hari yang kita lewati, tantangan akan tetap ada. Dunia yang kita tinggal ini tidak akan semakin baik. Ada persoalan, ada pergumulan, ada masalah di sana. Tetapi dengar baik bahwa Allah tetap Dia Immanuel. Amin. Allah tetap Allah yang menyertai saya dan saudara di dalam kefanaan dunia ini. Dan oleh karena itu, ketika berbicara tentang bekerja keras, beranak cucu, beribadah, maka itu yang harus kita pun juga lakukan pada tahun 2021 ini. Yang setuju katakan amin. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan nyaman. Kenyamanan itu bukan berarti berbicara tentang kita tidak berbuat sesuatu. Dan oleh karena itu, kita harus punya satu resolusi di tahun 2021 ini, apa yang harus kita kerjakan. Nah, tentunya akan sesuai dengan porsi atau dengan bidang keterpanggilan kita di dunia kerja kita masing-masing. Tentunya ketika seorang petani tidak akan mungkin langsung jadi pengusaha. Kalau itu memang bisa memungkinkan, itu lewat tahapan dan proses. Dan seorang katakanlah pegawai karyawan, tidak mungkin dia langsung harus menjadi seorang katakanlah hamba Tuhan. Walau itu bisa mungkin lewat satu proses. Tetapi poin saya bahwa dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita lakukan bagian kita di sana. Amin. Kalau kita bekerja, tentunya kita harus bekerja semaksimal mungkin, ada integritas, ada kejujuran, ada usaha yang keras di sana, sehingga itu akan menjadi sarana, itu akan menjadi wadah di mana Tuhan akan melepaskan berkat untuk menjaga saya dan saudara sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua, atau sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, sehingga berbicara di tahun 2021 tidak ada kenyamanan, tetapi dengar baik bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Itulah harapan di sini, bagaimana kita ada di bidang kita masing-masing, tentunya dengan sesuai dengan porsi kita. Pertumbuhan ekonomi iya, tetapi saya dan saudara tetap harus berusaha di bidang kita masing-masing. Kita harus punya integritas di sana. Harus kita perbaiki di tahun 2021 ini. Menteri Sosial bilang BLT tidak ada, tapi memang diganti. Bukan tidak ada, dihapuskan, harus masuk ke rekening. Persoalannya bukan kita hanya mengandalkan BLT, walaupun itu memang bagian dari pemeliharaan pemerintah bagi rakyat Indonesia lewat orang-orang yang layak untuk menerima hal itu. Tetapi poin saya bahwa kalau kita punya potensi bisa melakukan sesuatu, maka kita maksimalkan potensi kita. Saya melihat bahwa sebenarnya Kabupaten Poso di daerah kita bukan belum layak terima BLT. Kalau sebenarnya kita layak, kalau jujur ya, tentunya hal itu akan digunakan sesuai sasarannya. Ya memang ya kebanyakan juga menggunakan sesuai dengan sasarannya. Tetapi kalau kita melihat secara detail, terima hari itu habis hari itu. Ketika terima BLT langsung beli banyak-banyak ikan lele, pergi bapesta di kebun, kan begitu kan? Habis hari itu dia. Padahal sasaran pemerintah misalnya 300.000 itu kan bisa menghidupi berapa lama ketika diatur itu BLT. Kemudian juga pemerintah luar biasa hari ini diberikan bantuan UMKM 2.400.000. Bagi saya itu sangat luar biasa.
Tetapi yang salah mental kita. Bahkan di dalamnya banyak orang-orang Kristen. Ketika saya berbicara skop Kabupaten Poso, beberapa minggu yang lalu saya lihat antrian di Bank BRI. Itu mulai baru orang buka mata jam-jam 7 soalnya yang antri. Buka kantor jam 8 langsung masuk ke dalam, tunggu antrian, bawa berkas semua. Kalau memang dia punya usaha, saya angkat jempol. Kenapa? Karena tujuan UMKM untuk memberikan stimulus berusaha menjadi modal di dalam bekerja. Karena dia punya kios, beli barang dan seterusnya. Tetapi yang sangat miris, banyak dokumentasi bukan bersifat laporan tapi lokuran. Kenapa? Tidak punya usaha, maaf kata ya, mudah-mudahan tidak ada di sini. Ya, tapi secara umum, itu dilaporkan. Ya, mungkin pegang cookies 2 toples, bilang ini usaha saya menjual kue-kue, begitu kan? Atau ada yang difoto kiosnya orang lain, ditaruh. Yang lebih tragis lagi, dari pemerintah mengeluarkan juga surat keterangan usaha. Ini kan kolusi dengan nama. Saya tidak katakan bahwa kita tidak layak untuk menerima itu. Kalau itu tujuannya untuk UMKM, tentunya maksudnya apa? Untuk sebagai modal. Modal itu ketika diberikan bagi memang betul yang punya usaha, dia akan beli barang. Misalnya dia katakanlah jual sayur masak atau kios, itu menambah modalnya supaya uang 2 juta 400 diputar, usahanya bisa berkembang, hasilnya bisa meningkat. Tetapi kalau kita mau jujur, dan kita saja juga banyak laporan informasi dari luar sana bahwa tidak seperti itu. Ketika dapat 2 juta 400, waduh mau bikin apa ini? Ya, mungkin beli ayam, tapi bikin acara dulu. Apakah itu? Kita bertanggung jawab dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Di sini akan kelihatan integritas kita. Katakanlah sebagai orang percaya. Saya mau katakan bahwa kalau pemerintah memberikan kita bantuan, gunakanlah itu untuk usaha. Dalam dunia keuangan, karena saya di lembaga keuangan, untuk memberikan satu pembiayaan itu harus tepat sasaran. Kalau dia untuk usaha yang apa itu dianalisa. Berapa kebutuhan modal kerjanya supaya dia bisa meningkatkan. Kalau dia tidak mampu, jangan, sebab nanti akan repot pengembaliannya. Nah, persoalannya kalau terjadi penyalahgunaan fasilitas, nama istilah kita itu side streaming, digunakan tujuannya untuk usaha, tapi pemakaiannya untuk konsumtif, sesuatu yang bukan untuk usaha, pasti akan menjerat, pasti akan membuat orang tersebut akan repot dan akan punya masalah di kemudian hari. Dan poin saya mengatakan ini bahwa di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan akan memelihara kita hari depan yang penuh harapan selama kita hidup dunia yang fana ini, mari kita gunakan integritas kita. Ketika pemerintah memberikan bantuan kepada kita untuk usaha dan seterusnya, kita gunakan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan daripada bantuan itu. Yang setuju katakan amin. Kalau tidak demikian, jangan kita berdoa untuk diberkati. Jangan kita berdoa untuk diberikan sesuatu yang lebih oleh Tuhan. Sebab ketika kita diberikan kepercayaan yang kecil saja, tanggung jawab yang kecil, kita tidak bertanggung jawab untuk hal yang lebih besar. Alkitab berkata barang siapa setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan memang hari ini pepatah bilang, kalau orang mau dites dia dengan tanggung jawab, beri dia uang. Nah ini persoalannya. Saya sedikit agak keras, bukan mengkritisi, tetapi untuk menggugah integritas kita sebagai orang percaya, untuk kita tetap menikmati pimpinan pemeliharaan Tuhan di tahun-tahun yang akan kita lewati. Amin. Nah, kalau kita bertanggung jawab mulai dari perkara yang kecil, dengar baik bahwa Tuhan itu dia sangat paham dengan keadaan kita. Tidak mungkin dia akan tinggalkan saya dan saudara kalau kita bertanggung jawab, sebab dia Allah yang bertanggung jawab dan menghendaki juga tanggung jawab dalam kehidupan kita. Dan untuk berbicara tentang pemenuhan kebutuhan hidup, marilah kita belajar mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan kita pikirkan atau berpikir bahwa ini pemerintah berikan banyak. Kalau diberikan kepada kita, itu kan memang bagian kita. Coba bayangkan, sekian 2.400.000 dikali sekian juta manusia di Indonesia ini, katakanlah mungkin setengah separuh daripada, saya belum ada hitungannya, mungkin ada yang tahu berapa jumlah orang yang diberikan bantuan.
saya cuma tahu itu puluhan triliun. Itu kan bisa untuk memutar ekonomi dalam keterpurukan. Nah, kita belajar sebenarnya untuk melihat hal ini dari sisi tanggung jawab, sehingga harapan yang penuh, masa depan yang penuh dengan harapan itu akan menjadi milik kita dalam pemeliharaan Tuhan sepanjang kita hidup dalam kefanaan dunia ini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang-orang yang berhasil, sukses dalam dunia usaha, coba telisik kehidupan mereka. Pasti mereka bertanggung jawab, mulai dengan menggunakan apa yang mereka dapatkan. Sebab ketika mereka mempunyai laba, untung, profit dalam usaha, katakanlah Rp1.000, mereka paling belanja cuma 500 paling tinggi. 500 mereka simpan sebagai modal. Tapi seringkali kalau orang tidak bertanggung jawab, dia untung 1.000, pakai modal 1.000, 2.000, habis modal. Bulan depan pasti tutup kios. Kenapa? Karena habis makan. Nah, ini kita berbicara tanggung jawab. Saya mengatakan ini bukan dalam kacamata ekonomi saja, tetapi dari sudut pandangan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, seseorang akan membangun menara, dia harus menghitung dulu berapa anggarannya, baru dia berani membangunnya. Seorang yang akan pergi berperang, dia akan hitung dulu berapa kekuatan pasukannya. Ini berbicara tentang strategi, ini berbicara tentang perencanaan, ini berbicara tentang tanggung jawab. Dengar baik, hari ini hari ini tanggal 1, mari kita buat resolusi dalam kehidupan kita. Tuhan Allah kita menyertai kita, amin. Hari depan yang penuh dengan harapan Dia akan berikan kita, asalkan ketika Yeremia disampaikan oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada orang Israel, mereka harus membangun rumah, mereka harus mengelola kebun mereka supaya mereka bisa bertahan hidup di perantauan. Hari ini juga kita ada di perantauan dunia yang fana ini. Tentunya kita harus bekerja keras, tentunya kita harus beranak cucu, kita harus beribadah, dan semuanya ini berbicara tentang kejujuran, integritas, keuletan, dan juga bagaimana kebergantungan kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya hari demi hari sepanjang 2021 ini Tuhan pasti memelihara kita. Kita tidak akan kekurangan, sebab Dia Allah Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya akan mengajak kita membaca di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Poin yang kedua berbicara tentang teguh dalam pengharapan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama katakan 3, 2, 1, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama tadi, hari depan yang penuh harapan. Ketika Tuhan memberikan kita hari depan yang penuh harapan, di sana harus ada kerja keras, harus ulet dan juga beribadah kepada Tuhan. Maka yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini poin yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, ketika berbicara janji Tuhan untuk pemulihan Israel, itu ya dan amin. Tetapi dengarkan dengan baik, tapi bukan hanya di bumi yang fana ini, tetapi nanti di bumi yang baru. Sebab kalau kita berbicara tentang pemulihan Israel, tadi saya katakan bahwa pada saat itu ketika mereka kembali, mereka membangun semua. Tetapi apakah Israel sudah pulih? Dan pengharapan atau pemikiran banyak orang Israel, bahkan mungkin seluruhnya pada waktu itu, berbicara pemulihan mereka mengingat nenek moyang mereka, yaitu Raja Daud, atau semasa kemasan Raja Salomo, bagaimana Israel begitu makmur dan luar biasa. Itu pengharapan mereka, hanya sampai kepada jangkauan yang pendek, tidak jauh. Mereka lupa bahwa hal itu bukan berbicara untuk yang sementara. Saya kembali mengajak kita melihat di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di situ pengharapan mesianik mereka tentang pemulihan Israel hanya bersifat fisik dalam kefanaan. Murid-muridnya ketika Yesus akan naik ke surga,
berkumpul, mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan Israel? Apa arti kata memulihkan? Itulah shalom, damai sejahtera, mengembalikan tentang kejayaan bangsa Israel pada zaman Daud dan Salomo. Dan ini membawa kita melihat bahwa ternyata pemikiran orang-orang Israel dan murid Tuhan pada waktu itu jangkauannya pendek, hanya sampai kepada sesuatu yang sifatnya jasmania di dalam kefanaan di dunia ini. Tetapi apa yang Tuhan Yesus jawab? Akan masa dan waktu itu Bapa yang penuh kuasa, atau dalam kekuasaan Bapa. Artinya Tuhan tidak bisa menentukan sebagai dia anak, tetapi Bapa di surga. Dan itu bukan berbicara tentang kefanaan dunia ini, sebab kita hanya melihat dalam kesementaraan. Bahkan Yesus berkata bahwa dunia tidak akan semakin baik, dia akan dihancurkan. Dunia ini akan lenyap, akan menjadi neraka. Saya dan saudara akan dipindahkan ke langit baru, bumi yang baru, yang sama dengan ini, ya, tetapi tidak akan pernah lagi mengalami kebinasaan. Itu janji Tuhan. Dan pengharapan ini harus menjadi pengharapan kita hari ini, dari masa ke masa. Oleh karena itu, bahwa apa yang saya katakan tadi, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu harus menjadi bagian kita. Mari kita akan melihat di tahun 2021 yang akan kita lewati atau kita jalani hari ini, apa bagian kita. Perhatikan, di ayat yang ke-12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini berbicara kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kamu berseru dan berdoa. Hari ini saya mau sampaikan, marilah kita beresolusi tahun 2021 untuk senantiasa menjadi orang yang suka berseru dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Saya merindukan supaya di tahun-tahun ini, ketika ada ibadah doa pada hari Jumat, kita bisa mengambil bagian untuk datang bersama-sama berseru dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita bergantung kepada Tuhan. Kemudian di rumah kita masing-masing, kita libatkan keluarga untuk berdoa bergantung kepada Tuhan. Tadi malam saya berbicara tentang keluarga. Dimulai daripada keluarga, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan kemudian mari kita lihat di ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ini berbicara tentang mencari Tuhan. Barang siapa mencari Tuhan, dia akan menemukan. Ketika kita berbicara tentang mencari Tuhan seperti apa, tentu ini memang kalau diartikan secara letterlek ini abstrak, tidak nyata. Kita mencari bagaimana Tuhan. Tetapi ini berbicara bagaimana kita harus memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untuk kita bisa memahami kehendak Tuhan, tentunya kita harus punya satu hubungan dengan Tuhan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau. Dan bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, tentunya kita harus membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai belaikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memberikan kamu ke tempat yang dimana aku telah membuang kamu. Dunia ini tempat kita musyafir. Kalau memang kita sebagai orang Israel yang terhilang dari 10 suku itu, berarti janji Tuhan akan mengembalikan kita di Yerusalem yang baru nanti. Amin. Mungkin hari ini kalau kita mau ke Israel, ya, itu sudah paling kurang 30 juta hanya DP tiket pulang pergi, belum dari ibadah segala macam. Tetapi kalau kita tidak sempat ke Yerusalem dunia ini, memang itu bukan tempatnya, tetapi Yerusalem baru, di langit baru dan bumi baru. Amin. Dan kalau kita membaca tentang perkembangan ilmu pengetahuan apalagi NASA, itu hampir tiap bulan, coba baca di internet, itu ada diinformasikan planet-planet yang bisa dihuni, kemungkinan manusia bisa hidup. Bahkan ada yang jaraknya itu ribuan tahun cahaya, tidak mungkin ke sana. Itu berapa lama? Sedangkan cahaya saja ribuan baru sampai ribuan tahun, apalagi cuma naik pesawat. Tetapi saya percaya bahwa di alam
semesta yang maha luas ini ada satu tempat yang disediakan bagi Tuhan untuk saya dan saudara. Itulah yang hari ini ada Elia, yang hari ini ada Henokh, yang diangkat secara fisik beberapa ribu tahun sebelumnya. Tentunya mereka harus tinggal di tempat yang fisik pula, mereka harus makan di sana, mereka juga harus hidup secara alamiah seperti kita pada saat ini. Dan itulah tempat kita nanti. Amin. Dan ketika Yesus berkata, aku akan pergi menyediakan tempat bagi kamu, supaya ketika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu berbicara fisik. Karena Yesus ketika dia naik ke surga secara fisik kelihatan oleh mata, malaikat bilang dia akan juga datang dengan fisik yang bisa dilihat oleh mata, dan akan membawa kita ke sana. Tentunya akan diubah kita dengan tubuh yang baru seperti Yesus untuk ada dalam kekekalan. Tapi pertanyaan saya, apakah kita mencari Tuhan, menemukan Tuhan dalam kehidupan kita? Ayat tadi bilang, kalau kita bertanya pada Tuhan, kita akan menemukan Tuhan. Ini berbicara tentang membangun relasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus memahami firman Tuhan secara baik dan benar. Hari ini saya mengajak kita semua untuk beresolusi. Apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa menemukan Tuhan, untuk kita bisa mendapatkan Tuhan di tahun yang 2021 ini, sehingga kita bisa memahami kehendaknya. Saya mengatakan, marilah kita membangun hubungan dengan kecintaan membaca Alkitab. Amin. Sudahkah kita punya kecintaan atau kerinduan membaca firman Tuhan? Marilah saya mengajak, karena ini tanggal 1, berarti biasa itu pijakan awal. Kalau sudah lewat, kita mungkin agak malas-malasan, tetapi segala sesuatu, entah itu bisnis ataupun juga usaha, itu pasti ada pijakannya, ada acuannya, ada startnya. Untuk kita punya rencana, untuk kita punya sesuatu program yang kita kerjakan, dan kita harus memiliki target untuk mendapatkan hal itu. Dan hari ini saya menggugah kita semua untuk mencintai membaca Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab 1 hari 5 pasal, itu nanti Desember tahun ini tanggal 31 selesai semua kita baca. Membaca 5 pasal per hari itu cuma butuh waktu paling lama setengah jam. Daripada kita chatting-chattingan hahaha atau nonton sinetron, sediakan waktu setengah jam baca Alkitab. Amin. Itu logos. Logos itu artinya firman hikmat Allah yang tertulis. Kalau nanti ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup ini, nanti Roh Kudus akan memberikan rema. Dari apa yang kita tahu atau kita baca tentang Alkitab, akan muncul rema yang menjadi kebutuhan kita, yang Tuhan firmankan untuk memberikan solusi kepada saudara. Tetapi persoalannya, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan Alkitab, apa yang kita menjadi rema? Yang ada palingan halusinasi. Oh, Tuhan bicara, saya mimpi ada terbang ke sana kemari begini, itu halu. Ya, saya bukan tidak percaya mimpi, saya bukan tidak percaya pernyataan Tuhan dalam mimpi, ataupun juga hal-hal yang sifatnya penglihatan. Tetapi kalau tidak punya dasar pemahaman firman Tuhan, dari mana kita berbicara? Nah, inilah firman Tuhan yang kita harus baca, sehingga ini pun juga harus punya pemahaman yang harus kita gali dari pengertiannya ketika firman Tuhan disampaikan pada waktu itu. Dan oleh karena itu, bahwa firman Tuhan kita harus baca dan juga pengertiannya. Hari ini elektronik dengan segala kecanggihan yang menyediakan fasilitas. Saya biasa, ya maaf kata, sudah capek, agak malas baca Alkitab, malas maksudnya agak sudah capek. Saya tinggal cari saja Alkitab karena ada wifi, yang mana yang bisa bicara. Tinggal setel saja, tak ini, ya, kasih dia berbicara. Ya saya tinggal mendengar, tidak perlu membaca. Kan sama dengan membaca. Nah, teknologi sudah menyediakan. Kalau kita tidak memanfaatkan, bagaimana kita bisa meningkat? Maka hari ini mulai saya tekankan, mari kita membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan yang sudah katakan amin. Harus ada resolusi, harus ada usaha. Kalau kita berusaha, minimal saja 5 pasal per hari bisa. Mungkin ada yang sampai 10 pasal. Kalau misalnya sudah orang tua, ya mungkin sudah terbatas ke sana kemari lebih baca Alkitab. Ya, saya ingat almarhum nenek toko saya, nenek buyut saya. Itu dia bilang, itu Alkitab bahasa Poso yang ditulis oleh Dr. Nicholas Adiani, Pasir Pamona. Saya melihat ulang-ulang dia baca, ya, dia bilang, ya aku bara jela musampilukan itu bahasa-bahasa dan nutuk katulus ini. Dia ulang-ulang dalam bahasa Pamona. Dan saya melihat bahwa, ya walaupun dalam keterbatasannya, kehidupan doanya, ketika malam dia berdoa, itu dia cuma semua, dia punya anak, cucu-cucu sampai dengan
buyut semua dihafal namanya. Kenapa? Karena dia rajin membaca firman Tuhan. Hari ini teknologi sangat membantu saya dan saudara. Saya mengajak kita, marilah kita membaca Alkitab. Kemudian kita kembangkan dalam satu persekutuan. Ketika nanti ada fokus, kita coba berfokus minimal dalam rumah tangga kita masing-masing. Kita bangun, nanti saya sediakan materi supaya kita bisa terarah dalam pembahasan kita. Saya akan mulai di hari Minggu untuk bagi materi. Karena terbatas kita untuk fokus, bisa kita lakukan, tapi kalau terbatas, mulai dari rumah tangga kita. Kita baca. Kita membuat satu resolusi. Kenapa? Karena tantangan akan semakin berat di tahun 2021 ini. Kalau kita tidak punya dasar firman Tuhan, kita mau pakai apa? Dan inilah yang selalu sampaikan, sehingga ketika Alkitab berkata di dalam Yeremia tadi bahwa di ayat 14, aku memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Dan memang kalau kita orang Israel yang terhilang, tentunya pasti kita akan dikembalikan. Amin. Kalau bukan ke Yerusalem yang hari ini, pastilah Yerusalem yang baru. Tetapi kalaupun kita bukan orang Israel yang terhilang tadi, berarti kita juga tetap bangsa pilihan Tuhan. Amin. Kita dicangkokkan ke dalam Kristus supaya kita menjadi anak-anak Abraham lewat Yesus Kristus sebagai bangsa pilihan Tuhan. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita hidup di dalam teguh dalam pengharapan. Yang pertama tadi apa? Hari depan yang penuh harapan. Yang kedua, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan lakukan hal ini, saya percaya Tuhan akan terus menyertai kita sampai Dia mengumpulkan kita kembali bersama-sama dengan Dia di Yerusalem yang baru, yang fisik adanya lebih indah daripada hari ini. Dan selama kita hidup di dunia yang fana ini, Tuhan akan menjaga, memelihara, memenuhi segala kebutuhan kita, asalkan kita bergantung dan melekat kepada Tuhan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan menyertai saya dan saudara sepanjang tahun ini. Immanuel. Haleluya.